Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru. Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa. Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka. Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu. Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam. Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok. Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku. Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi, seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada 2 orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang. Dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin, dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony, dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah kembaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa, karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol. Tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony. Aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun. Aku berseru. Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu.
Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu? Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan. Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan? OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyebutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku, dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma. Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan. Tepat pada saat itu, Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup. Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, Em. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang. Aku bilang. Lihat, pada akhirnya, kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku. Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata, "Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku." Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya, lalu aku meraih tangannya. "Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal." Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya. Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar.
Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah. Tapi sebenarnya lebih kecewa. Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. "Setelah bertahun-tahun? Apa yang kau bicarakan?" Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya, dan dia memakai gelang persahabatan. "Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu." Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya, mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku, setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau haruskah aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain." Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang, dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir indah. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu... Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia, dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali.
Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Edi sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak, jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya lalu pergi, membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya, meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban, jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku. Aku mengetuk, tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Oh, kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya?
Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana, dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara. Jadi aku bilang padanya, nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian, ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan? Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, "Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu?" Mereka menatapku bingung. Lalu ayah langsung bertanya, "Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya." Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. "Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison." Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu?" Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi, saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB. Dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah. Karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah. Yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar. Kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor.
dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi fotomodel dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia, lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh, dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir. Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikToknya bersama-sama, dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model, dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. "Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan?" Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Aku penasaran apa yang membuat Valerie lama sekali. Dia berada di ruang ganti itu lama sekali. Valerie, apa semuanya baik-baik saja di dalam sana? Jangan dipaksa kalau itu tak muat. Tidak, ini gaun terakhir di toko. Aku hanya perlu menarik nafas sedikit lebih lama. Gimana? Ini cantik sekali, ya kan? Valerie berputar. Lalu tiba-tiba, benar. Berusaha muat dalam gaun yang lebih kecil 2 size artinya membuatnya robek jadi 2. Muncul suara cekikikan di sekeliling kami. Wajah Valerie memerah. Buru-buru membayar gaun itu, lalu menarikku keluar dari toko. Kenapa aku ini gendut sekali? Aku hanya ingin merasa cantik saat kencanku. Andai saja aku sekurus dirimu, aku tak akan dapat masalah ini. Kau tahu, jadi kurus itu tak semudah yang kau kira. Yap, kalian tak salah dengar.
Jadi kurus itu ada kekurangannya. Pertama, fashion. Mimpi burukku. Aku harus pakai ukuran XS dan semua baju itu masih kedodoran kupakai. Sebenarnya, kebanyakan bajuku dari toko anak-anak. Jadi aku merasa tidak trendy. Saat musim dingin, aku harus pakai berlapis-lapis baju supaya tak mati membeku. Dan di musim panas, aku tak bisa pakai baju cantik karena aku terlihat seperti gantungan mantel. Tak hanya itu, karena aku kurus sekali, orang-orang sering minta padaku lakukan hal-hal yang tak masuk akal. Pernah, aku sedang belajar di kamarku, saat tiba-tiba ku dengar adikku Camilla memanggilku. Dia lupa membawa kuncinya, dan memaksaku memanjat melewati celah jendelanya yang sempit untuk mengambilnya. Serius, aku bahkan tak bisa berkata-kata. Lalu, di kesempatan lain, Valerie membuatku merangkak masuk ke loker kelas untuk membantunya curang saat tes bahasa Spanyol. Sayangnya, guru itu berjalan masuk saat ini terjadi dan memberiku hukuman seminggu lamanya, tentu saja. Ya Tuhan, film No Way Home bagus sekali. Aku sungguh tak bisa pikirkan satu pun kekurangannya. Yap, bagian yang mendekati akhir. Yap, coba tebak. Aku sukses membuat kakiku terjebak di selokan. Astaga, sungguh nasib buruk. Ku coba menarik lepas kakiku, tapi tak berhasil. Tak mau lepas. Di sana panik aku akan terjebak di sana selamanya dan yang bisa temanku lakukan adalah berkerumun bersama dan menanyaiku pertanyaan seperti, Madeline, bagaimana bisa kakimu masuk ke lubang sekecil itu? Wow, itu sulit dipercaya. Bahkan Jaden, teman kutu bukuku, mengeluarkan penggaris dari ranselnya dan mulai mengukur lebar lubang itu. Teman-temanku yang baik, aku terjebak di sini. Berhentilah melongo dan bantu aku. Akhirnya mereka berusaha membantuku, tapi pada akhirnya kami harus memanggil regu penyelamat. Di titik ini, kerumunan besar mengelilingiku, dan orang yang tak dikenal merekamku. Saat aku akhirnya terbebas, semua orang memandangiku dan menahan tawa mereka. Bahkan Parker, gebetanku, tersenyum. Astaga, ini lebih dari memalukan. Tapi, toh cowok seksi seperti Parker takkan pernah perhatikan kerangka bergerak sepertiku. Jangan berpikir begitu, Maddie. Kau ini sangat cantik. Tunjukkan percaya dirimu ya, kata Valerie sambil menyenggol lenganku. Ku turunkan buku dan melotot padanya. Dan tiba-tiba kulihat Parker berjalan mendekati meja kami sambil tersenyum. Dan, ya, dia bilang dia ingin duduk bersama kami. Meskipun dalam hati aku bersorak, aku masih harus bersikap tenang. Dan, ya Tuhan, apa kalian bisa percaya dia bahkan mengatakan aku ini imut. Setelah hari itu, Valerie terus menyemangatiku dengan mengatakan Parker pasti sudah memberi lampu hijau. Jadi, akhirnya, kukumpulkan keberanian menulis semua perasaanku untuk Parker di kertas dan menyelipkannya di dalam buku catatannya. Di akhir kelas hari itu, dia mendatangi bangkuku dan meraih tanganku. Yeay! Semuanya baik, bahkan hebat. Hingga suatu hari, ketika kami berdua sedang berjalan romantis melewati Danau Angsa, Parker tiba-tiba menoleh ke arahku dan berkata, "Kau sangat cantik, Maddie. Dan jika kau bisa menaikkan berat beberapa kilo saja, aku bersumpah kau pasti jadi cewek paling seksi di sekolah." Ya, aku tahu. Tapi sulit bagiku menaikkan berat badan. Tak masalah, serahkan saja padaku. Akan kugemukkan badanmu. Kukira Parker hanya bercanda. Tapi ternyata dia benar-benar serius. Sejak hari itu, setiap kali kami kencan, bukannya mengajakku ke arena bowling dan bioskop seperti biasanya, Parker akan mengajakku keluar makan. Aku bersumpah sudah kucoba semua restoran di kota kami. Yang lebih mengejutkan, di hari ulang tahunku, Parker bahkan memberiku buket ayam goreng. Romantis sekali. Tapi ini tak mengubah apapun, karena berat badanku masih tetap sama. Parker kecewa saat dia mengintip ke arahku dan melihat timbangannya tak berubah. Lalu ia bernapas panjang. Bagaimana bisa kau dan Valerie berteman, tapi terlihat benar-benar kebalikan? Ini dia Valerie yang cabi dan menggemaskan. Apa? Parker memanggil Valerie menggemaskan lagi? Ini juga bukan kali pertama. Terganggu, kuletakkan garpuku dan berjalan pergi dari mereka. Setelahnya, mulai kujauhi Valerie. Kukerjakan PR-ku dengan teman yang lain,
Duduk dengan anak lain saat makan siang, dan tiap kali kebetulan kulihat Valerie, aku balik badan dan jalan pergi. Jujur, aku tak mau seperti ini, tapi melihatnya saja membuatku tak nyaman. Tapi aku tak tahan melihat pacarku memanggil sohibku imut, sementara dia menganggap aku terlalu ceking. Kemudian libur musim panas akhirnya tiba. Kukira hanya ada aku dan Parker, tapi kemudian dia pergi mengikuti camp musim panas di Spanyol. Semua rencana gagal. Jadi, kuhabiskan hari cerah itu dengan murung. Ada apa? Apa kau bosan karena kekasihmu jauh? Jadi kenapa kau tak gunakan waktu ini untuk memberinya kejutan saat dia kembali? Kejutan? Sebuah ide hebat muncul di kepalaku. Tapi, bagaimana aku bisa menjadi gemuk? Mudah? Oke, kalau memang mudah maka tunjukkan padaku. Oke, kalau kau mau kerjakan PR musim panas untukku. Apa? Dia ini benar-benar oportunis. Tapi aku sungguh ingin menambah berat badan dan menyenangkan Parker. Jadi, tanpa ragu, aku mengangguk setuju. Jadi, sejak hari itu, mulai kuikuti program penggemukan Camilla. Ku ganti sayuran dengan makanan berminyak dan makanan utamaku selalu di tengah malam. Aku juga mengganti air dengan milkshake. Tapi aku harus berhenti minum saat bau susu itu sendiri membuatku mual. Melihatku gila makan seperti itu, orang tuaku dengan cemas berkata, Madeline, makan sehat itu penting kalau tidak nanti berdampak ke kesehatanmu. Tapi kuacuhkan nasihat mereka. Kali ini berat badanku benar-benar harus bertambah. Akhirnya, setelah 1 bulan mencoba, berat badanku naik. Yeay! Aku terlihat makin menarik sekarang, ya kan? Sedang kuperhatikan diriku di cermin saat ku dengar ponselku berbunyi. Itu Parker. Dia pulang besok dengan hadiah untukku. Hari berikutnya aku kenakan pakaian seksi ini yang aku tak pernah cukup percaya diri untuk pakai sebelumnya. Lalu minta Camilla membantu meriasku. Segera setelah selesai, dengan penuh semangat aku menunggu Parker di ruang tamu. Bel pintu berbunyi. Dengan senang kubuka pintunya. Tapi segera saat dia melihatku, Parker langsung berkata, "Oh, maaf, aku salah rumah." Lalu dia mulai beranjak pergi. Hah? Dia tak mengenaliku? Ini akan seru. Tidak sayang, kau tidak salah. Ini aku, takdirmu. Madeline? Apa ini sungguh kamu? Oh ya ampun, bagaimana mungkin kau bisa jadi sebesar ini? Kita hanya berpisah selama sebulan lamanya. Jadi, tidakkah kau pikir aku lebih cantik sekarang? Yang mengejutkanku, Parker menggelengkan kepala. Tidak, kau sangat gemuk sekarang. Itu tak terlihat baik. Turunkan berat badanmu. Hah? Ini sangat membingungkan. Kukira dia ingin aku menjadi lebih gemuk. Meskipun menjengkelkan, aku masih mendengarkan Parker dan berusaha menurunkan berat badan yang sudah kutambah. Jadi ternyata menurunkan berat badan itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Sebenarnya, jutaan kali lebih sulit menurunkannya daripada menambahnya. Setelah sebulan makan sehat dan berolahraga, aku naik beberapa kilo. Berhentilah makan itu. Apa kau sudah menyerah? Kau harus berusaha lebih keras. Apa? Itu cuma sedikit popcorn. Kenapa dia begitu kasar soal ini? Aku memberimu 2 minggu untuk menurunkan berat. Kalau tidak kita putus. Hah? Apa yang baru saja dia bilang? Putus? Dia yang ingin aku menaikkan berat badan sedari awal. Sekarang dia mengancam putus denganku jika beratku tak turun. Sungguh konyol. Kau tahu tidak? Aku tak butuh 2 minggu. Ayo putus sekarang juga. Jelas kau tak pernah mencintaiku sama sekali. Kau hanya peduli dengan penampilanku. Jika kau sungguh peduli padaku, kau tak akan peduli ukuranku. Kemudian aku jalan pergi. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Sepanjang hubunganku dengan Parker brengsek itu, aku terbutakan mengikutinya. Aku hanya peduli tentang menyenangkan dia, dan itu mengorbankan banyak hal, termasuk sahabatku. Aku perlu minta maaf kepadanya segera. Dengan gugup kuketuk pintu lalu menunggu. Akhirnya Valerie membukanya. Tapi saat melihatku, dia menutupnya. Aku sangat menyesal. Kumohon, biarkan aku menjelaskan. Valerie,
Aku minta maaf sekali. Ini semua karena aku takut Parker akan meninggalkanku untukmu. Tapi aku sadar sekarang, kalau dia itu sungguh brengsek, dan aku selama ini idiot berusaha berubah demi dirinya. Astaga, kau gila. Parker itu sama sekali bukan tipeku. Aku menggaruk kepala dan menceritakan padanya betapa buruk Parker telah memperlakukan aku, dan bagaimana dengan bodoh aku mendengarkannya. Dasar bajingan itu. Lalu dia memelukku. Valerie mengaku padaku kalau dia selama ini berusaha menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori, tapi bobotnya tak berkurang. Dan parahnya, dia merasa lemah dan letih sepanjang waktu. Aku mengangguk setuju dengannya. Jadi, sejak saat itu, aku dan Valerie berjanji untuk mencintai diri sendiri, tak peduli ukuran kami, dan tak akan pernah biarkan orang lain mencoba mengubah kami. Dan lihat, itu Walker dan Joel, pacar kami yang luar biasa yang mencintai kami apa adanya. Dan kalian tahu tidak? Rasanya sangat menyenangkan, tak peduli apa yang orang lain pikirkan. Jadi, jangan pernah biarkan ada idiot yang merendahkanmu. Karena saat kau biarkan dirimu jadi diri sendiri, maka pada akhirnya kau bisa menyadari betapa cantik dirimu yang sesungguhnya. Sekarang, apa ada cara yang lebih baik untuk menghabiskan Sabtu sore selain rebahan di sofa, nonton film menyenangkan dengan banyak cemilan? Kurasa sebaiknya kulakukan itu. OMG. Siapa ini? Dia cowok paling memukau yang pernah kulihat seumur hidupku. Aku memandanginya dengan takjub sambil melongo. Tapi kemudian kulihat dia balas melirikku dan kusadari aku harus mengatakan sesuatu. Hei, apa yang bisa kubantu? Hai, aku Jaden. Aku dan ibuku baru saja pindah di rumah sebelah. Oh, kalau begitu, selamat datang di lingkungan kami. Jaden tersenyum saat dia mengeluarkan sebuah kotak padaku. Apa ini hadiah untukku? Benarkah? Ku ambil itu darinya lalu berkata, makasih. Ku buka kotak itu dan kulihat isinya penuh cookies yang terlihat lezat. Ibuku yang membuatnya. Ibu menganggap bahwa orang lain cenderung lebih ramah jika ada cookies. Kami ngobrol sedikit lama, kemudian dia berkata dia harus pergi dan membantu ibunya bongkar-bongkar. Wah, kenapa momen ini harus usai sekarang? Hari berikutnya di sekolah, aku tak sabar mencari sahabatku Stella untuk cerita padanya semua tentang tetanggaku yang sangat rupawan. Tapi saat itu terjadi, dia menemukanku di loker dan langsung membahas soal cowok baru yang seksi ini. Aku harus lihat seberapa tampan cowok ini. Kesempatanku datang saat makan siang ketika Stella menunjuk cowok baru itu yang saat ini sedang direcoki Anna. Cewek angkuh di kelasku. Kusipitkan mata. OMG. Cowok seksi itu tak lain adalah Jaden. Aku menyaksikan Anna mengerlingkan bulu matanya ke Jaden, lalu mengibaskan rambutnya ke belakang. Dia harus berhenti menggoda. Itu sangat menyedihkan. Tiba-tiba, Jaden melihatku, tersenyum, lalu cepat-cepat menghampiriku. Hai Laura, oh ya ampun, aku lega bertemu denganmu. Dia mendekat ke telingaku dan berbisik. Cewek itu agak membuatku takut. Tolong apa bisa kita pergi dari sini? Kemudian yang membuatku kaget, diraihnya tanganku dan menuntunku pergi. Bisa kulihat tampang kaget di wajah Anna. Dan aku tak tahan untuk tak menyeringai ke arahnya. Rasakan itu, Anna. Dia memegang tanganku, bukan tanganmu. Kemudian sepulang sekolah, aku dan Jaden jalan pulang bersama. Ternyata, selain jadi cowok terseksi di planet, dia juga sangat baik dan lucu. Saat di rumah, kulihat ibu Jaden. Tante Cynthia sedang menyirami pot kotak di jendelanya. Saat lihat kami, dia melambai ke kami, lalu bersikeras mengajakku masuk ke dalam untuk minum limun buatan sendiri. Kami semua jadi akrab. Sepertinya aku akan segera punya pacar yang mamanya sayang padaku. Sejak saat itu, Jaden dan aku sering nongkrong bareng. Kami makan siang bersama, pergi ke perpustakaan bersama, dan selalu jalan pulang bersama. Aku cukup yakin cewek-cewek di sekolah sangat iri, terutama Anna. Suatu hari saat olahraga, guru menyuruh kami bermain dodgeball dan membagi kami jadi 2 tim. Anna, yang berada di tim lawan, tak hentinya membidikku. Aku berusaha keras menghindari lemparannya, tapi bruk, dia mengenaiku.
Sekarang dengarkan aku. Cowok seperti Jaden tak suka dengan cewek biasa saja sepertimu. Dia milikku. Jadi berhentilah mengejarnya. Geram aku membentak. Aku tak mengejarnya. Dia sudah jadi pacarku. Sebenarnya tidak. Tapi aku cukup yakin Jaden juga menyukaiku. Kau tunggu saja. Dia akan segera lelah denganmu dan lari mengejarku. Ana sangat menyebalkan. Aku harus melampiaskan kekesalanku ini. Jadi mengomel ke Stella tentangnya. Lupakan Ana, toh tak ada yang suka dengannya. Sedangkan Jaden, sudah jelas dia menyukaimu. Dia cuma anak baru di sini dan mungkin terlalu malu untuk mengajakmu keluar. Ya, kau mungkin benar. Dia pasti malu-malu. Tapi, aku tahu Ana tak akan berhenti mengejarnya. Maka kau harus membuat hubunganmu dengan Jaden resmi. Stella ada benarnya. Jika Jaden terlalu malu untuk mengajakku keluar, maka sebaiknya ku ambil inisiatif. Lalu Ana tak ada pilihan lain kecuali mundur. Malam inilah saatnya. Jadi ku kirim pesan ke Jaden. Aku butuh bantuanmu. Ayo ketemu jam 8 dekat perosotan di taman. Tapi kemudian dia membalas pesanku kalau dia tak bisa menemuiku malam ini karena harus membantu urusan ibunya. Tepat saat itu, ayah datang ke rumah lebih awal dari biasanya dan memberitahu kalau ia mengajakku dan kakakku Megan keluar makan malam. Oh, restoran ini terlihat bagus. Aku masuk bersama Megan dan... Apa yang Jaden dan ibunya lakukan di sini? Kemudian ayahku mendekat ke Tante Cynthia, menciumnya di pipi dan berkata, "Halo sayang." Jaden dan aku berbagi tatapan terperajat. Kemudian kami memandang para dewasa tersebut untuk penjelasan. Lara, Megan, ini Bu Green, wanita yang ayah ceritakan ke kalian. Apa? Maksudku, aku tahu ayah pacaran dengan wanita bernama Bu Green. Tapi aku tak tahu dia adalah ibu Jaden. Kemudian, sebelum kami paham apa yang terjadi, ayah berlutut satu kaki dan mengeluarkan cincin berlian, lalu memintanya untuk menikah dengannya. Dan apa kalian tahu? Dia berkata ya. Oh, tidak. Tidak. Mereka tak bisa menikah karena nanti Jaden akan jadi saudaraku. Megan tampak senang dan memeluk mereka berdua. Sedang aku menatap Jaden dengan kebingungan. Jangan salah, aku sangat ingin ayah senang. Tapi kenapa harus dia? Dan bagaimana dengan aku dan Jaden? Setelah itu, Tante Cynthia sepertinya selalu ada di rumah kami, memanggang kue, bersenandung sambil menyapu dan bersih-bersih, dan saling menatap mesra dengan ayah. Iu. Kemudian suatu hari, dia bersikeras Mega dan aku pergi belanja gaun pernikahan dengannya. Dia mencoba satu gaun dan, ya, oke, dia terlihat cukup cantik memakainya. Tapi saat dia tanya padaku bagaimana pendapatku, aku hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Wah, itu tak terlalu bagus, bukan?" Dia mencoba beberapa gaun lainnya, tapi aku berhasil temukan kekurangan pada semuanya. Kemudian, kulihat betapa ia tampak sedih. Kutepuk pundaknya dan berkata, "Jangan khawatir, Tante. Tante selalu bisa menunda pernikahan sampai Tante temukan gaun yang cocok." Dia nampak sedikit tersentak, tapi kemudian hanya senyum padaku dan berkata, "Tak apa, Lara. Aku akan memilih yang pertama saja." Ya sudah. Sekarang gaun sudah dipilih, jadi paling tidak aku bisa pulang sekarang, ya kan? Salah, karena di perjalanan pulang kami melewati arena permainan. Tante Cynthia membawa kami ke sana dan bersemangat menantangku di permainan hoki udara. Lalu aku berkata sambil bercanda, "Baiklah, aku mau. Tapi kalau kalah, Anda tak layak jadi ibuku." Dan coba tebak, dia menang. Dan parahnya, Megan tak hentinya menatapku tajam karena komentar yang kubuat. Astaga, aku hanya bercanda. Ada apa denganmu hari ini? Aku menjatuhkan diri di sofa dan cerita semuanya. Dia akan memihakku, ya kan? Ternyata tidak. Dia tak mau. Apa? Kau dan Jaden belum resmi pacaran. Tapi ayah mencintai Tante Cynthia. Mereka berdua pantas bahagia. Jadi berhentilah jadi anak manja soal itu. Kemudian dia bergegas pergi ke kamarnya. Aku merasa seolah akan gila. Aku punya perasaan yang dalam terhadap Jaden. Dan aku tahu dia merasakan yang sama. Jadi kenapa kakakku tak bisa cukup dewasa untuk mengerti dan mendukungku?
Aku harus curhat ke seseorang. Beruntungnya aku punya Stella. Kenapa tak ada yang peduli dengan perasaanku? Aku tak bisa jadi saudara Jayden. Maaf Lara, aku tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, dari meja terdekat datang suara yang mengganggu. Jadi itu alasan kenapa Jayden bergaul denganmu? Kau ini menyedihkan, Lara. Ternyata kami begitu larut dalam percakapan, hingga tak sadar Anna dan gerombolannya duduk di meja belakang kami. Sebenarnya, kami sudah saling tertarik sejak lama. Bukan salah kami kalau orang tua kami mengambil keputusan bodoh. Lagi pula, aku bisa bersama atau tidak, itu tak mengubah fakta kalau kau membuatnya sangat bosan. Sampai dia akan lebih milih nunggu cat jadi kering daripada bersamamu. Beraninya kamu. Dia hendak menjambak rambutku, tapi di saat itu ada tangan yang menghentikannya. Itu Jayden. Sore itu, saat kami jalan pulang, aku akhirnya jujur pada Jayden. Aku sangat menyukaimu. Selalu demikian sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Aku tahu kau juga menyukaiku, tapi kau rasa itu akan aneh karena orang tua kita akan menikah. Mungkin jika kita beritahu, Laura, kau ini gadis yang baik, dan aku memang menyukaimu. Tapi hanya seperti adik. Apa? Bagaimana bisa dia mengatakan itu padaku? Dia pasti menyukaiku juga. Ya kan? Merasakan malu yang tak bisa dijelaskan, aku lari kabur darinya. Saat kurubahkan diri dan mengusap mataku yang basah, yang bisa kupikirkan hanyalah betapa tak adilnya ini. Jadi, saat ayah menyuruhku turun makan malam, lalu aku masuk dan melihat betapa bahagia ayah terlihat, kemarahanku menguasai diriku lalu aku berteriak, "Aku benci ayah dan aku benci Tante Cynthia. Beraninya ayah berusaha menggantikan ibu." Lalu aku bergegas kembali ke kamarku. Kau sangat mengecewakan ayah. Kau tahu itu kan? Aku tak menjawab. Aku juga kecewa, tapi sepertinya tak ada yang peduli dengan perasaanku. Ayah bilang kita diutamakan. Jadi kalau kau benar-benar merasa keberatan, maka ayah akan batalkan pernikahannya. Jujur, aku marah sekali padamu saat ini. Jadi, bagaimana denganku? Kau ini sangat kekanakan dan egois. Aku tak paham kenapa saudariku sendiri bisa begitu tak peduli. Jadi aku berteriak. Memangnya kenapa? Kau tak peduli kalau ibu digantikan dengan wanita munafik? Dan bagaimana denganku? Kenapa tak ada yang peduli perasaanku? Ya Tuhan Lara, sekali saja ini bukan tentangmu. Megan memutar matanya padaku lalu segera pergi. Akhirnya, semua orang berhenti membahas pernikahan bodoh itu. Tapi kenapa aku merasa tak senang akan hal ini? Tante Cynthia tak terlihat lagi datang ke rumah kami. Dan kuperhatikan bagaimana masakan ayah makin lama makin tak karuan. Hingga akhirnya ia berhenti masak dan memesan makanan dari luar. Sementara itu, Jayden tak terlihat dimanapun di sekolah. Stella bertanya ke sana kemari mencari tahu di mana dia dan ternyata dia sudah keluar karena akan kembali ke kota lamanya. Tak mungkin. Sepulang sekolah, aku bergegas menuju rumahnya dan merangsek masuk mendapati dia dan ibunya sedang berkemas. Apa kalian pindah? Ya, aku pindah ke sini untuk menetap dan memulai hidup baru bersama Randall. Dan rumah ini untuk masa depan Jayden. Tapi pernikahan sudah dibatalkan jadi. Aku langsung bertanya pada Jayden apa bisa kita bicara di luar. Ibu terus-menerus menangis. Om Randall adalah belahan jiwanya. Dan tak bisa tinggal di sini jika tak bersamanya lagi. Hal yang paling menyebalkan adalah ibu setuju dengannya bahwa anak harus didahulukan. Jadi, kuharap kau senang sekarang. Oh ya Tuhanku, apa yang sudah kulakukan? Kata-katanya seolah menikam dadaku. Oh tidak, ini semua salahku. Aku sangat terobsesi dengan Jayden sampai aku tak sempat berpikir apa yang terbaik untuk yang lainnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku lari pulang ke rumah dan segera masuk dapur di mana ayah sedang menatap es kopinya sambil melamun. Ayah pantas untuk bahagia dengan Tante Cynthia. Jadi, tolong pergilah dan katakan padanya perasaanmu sebelum ia pergi selamanya. Tapi itu sudah terlambat. Tante Cynthia dan Jayden sudah pergi. Bercanda. Tidak, sebenarnya ayah berhasil mengejar Tante Cynthia tepat waktu dan ia memberitahunya betapa ayah mencintainya dan tak bisa hidup tanpanya. Jadi, coba tebak. Yap,
Mereka menikah. Dan sekarang mereka berdua lebih bahagia dari sebelumnya. Aku sudah belajar dengan cara yang sulit kalau bersikap egois dan tak peduli perasaan orang lain demi keuntungan sendiri hanya membuat semua orang merana, termasuk diriku sendiri. Jadi, sekarang kami jadi satu keluarga besar bahagia. Dan kurasa memiliki Jadin sebagai kakak sebenarnya tak terlalu buruk juga. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang ku ketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my God! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di villanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja. Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya, kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya,
Aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku? Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak, malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek, kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa, aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya.
Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana. Tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin. Dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke, mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir. Ibu, kemari dan lihat apa yang Agnes perbuat ke bajuku. Oh tidak, sekarang bagaimana? Lihat ini, Bu. Bajunya lecek. Ini semua salahmu.
Ku bilang padamu kalau ini harus dicuci dengan tangan. Itu artinya gunakan tangan. Oh, jangan menangis sayang. Aku akan membelikanmu yang baru. Kau bisa berikan itu ke Agnes. Sekarang ini milikmu. Baju baru. Senang kan? Apa bisa kita pergi sekarang, Bu? Kemudian kita makan pizza setelahnya. Aku sangat lelah dengan hidangan berkelas Agnes yang mewah. Tentu saja, sayang. Ya, aku tahu itu. Pasti terlihat seperti adegan dalam Cinderella, ya kan? Hanya hal seperti itu terjadi sehari-hari di rumahku. Jika aku diadopsi, maka akan lebih mudah untuk paham kenapa ibuku lebih menyukai adikku dibandingkan aku. Tapi tidak. Aku juga merupakan anak kandungnya. Tumbuh bersama Jenna sebagai kakak perempuanku merupakan mimpi buruk. Dia selalu jadi anak emas, sementara aku diperlakukan seperti duri dalam daging. Jika ada yang rusak, maka aku yang disalahkan. Saat Jenna mencuri barang-barangku, maka ibu hanya berkata seharusnya aku tersanjung. Kemudian ada pesta ulang tahun. Selama bertahun-tahun Jenna mendapatkannya. Tema peri, pesulap, kebun binatang peliharaan, dan menara cupcake. Sedangkan aku, yang kudapat hanyalah kartu ucapan dan uang $20 lecek di dalamnya. Sama halnya dalam belajar. Jika dia memecahkan rekor nilai D dengan satu nilai C, ibu menghadiahinya perhiasan dan makeup. Aku, hanya satu C dari nilai A sempurna seperti biasa dan ibu akan berkata, "Oh, kenapa aku bahkan berharap terlalu tinggi?" Terkadang aku bertanya, apa semua keburukan ini karena Jenna selalu cantik dan populer? Dia pada dasarnya versi mini ibuku. Sementara sepertinya aku lebih tertutup, dan aku tak terlalu mirip ibuku. Bagaimanapun juga, meski tinggal di rumah yang penuh kegelapan dan ketidakadilan, aku masih punya hasratku sendiri, yaitu kuliner. Jujur, aku kecanduan acara masak di TV itu dan selalu berusaha cari cara mengikutinya. Impianku adalah untuk menjadi kepala chef di restoran bintang 5. Di sekolah, Jenna selalu mengabaikanku. Dia nongkrong dengan kelompok cewek yang semuanya terobsesi dengan hal yang sama dengannya. Seperti make up, pakaian trendy, dan TikTok. Jenna memang berwajah menawan, jadi tak heran kalau cowok-cowok biasa mengurumuninya dengan harapan dapat perhatiannya. Ya sudah, lupakan Jenna, karena aku punya sahabatku, Ruth, di sini. Sis, aku bersumpah demi Tuhan, kalau aku jadi kau akan kurobek beberapa bajunya hanya supaya aku lega. Ide bagus. Kukatakan itu sembari memainkan nampan makananku seperti biasa. Itu terlihat sangat enak, begitu menggugah selera. Tertegun aku mendongak ke atas mendapati sepasang mata mempesona balik menatapku. Hai, aku Roy. Tanganmu begitu terampil sekali. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, dia mengedip lalu berbalik menuju mejanya. Hampir saja, kalau tidak dia akan melihat wajahku yang memerah seperti tomat. Oh, sepertinya seseorang masuk ke radar cowok seksi. Diamlah. Dia hanya bersikap ramah. Tapi tidak. Malam itu saat pulang, Roy memang mengirimiku pesan dan kami ngobrol panjang sekali. Dia bahkan mengajakku makan siang dengannya besok. Yeay! Ini sangat menarik. Aku masuk ke kantin, mendapati Roy sudah duduk menungguku. Tapi segera kulihat kelompok Jenna lewat, dan hal terakhir yang kuinginkan adalah masalah dari kakakku yang jahat. Jadi sebenarnya aku berpikir untuk kabur. Tapi tepat di saat itu, Roy tersenyum lebar dan melambai padaku. OMG, lihat cowok seksi di sebelah sana melambai padamu, Jen. Seorang cewek memuji Jenna sebelum aku sempat membalas Roy. Jenna segera membetulkan rambutnya lalu tersenyum canggung padanya, tapi Roy jalan lurus melewatinya dan mendatangiku. Ini, untukmu. Sajian kelas atas apa yang kita punya hari ini? Aku tersenyum pada Roy dan tak punya pilihan kecuali duduk dengannya, mengabaikan tatapan geram Jenna. Terlepas dari situasi canggung Jenna, makan siang dengan Roy menakjubkan. Kami mulai sering nongkrong bareng setelahnya. Dia itu tampan, lucu, dan sangat mendukung impian kulinerku. Kemudian suatu hari, Roy memberiku cupcake dengan frosting hati di atasnya, lalu memintaku jadi pacarnya. Yippee, ini sangat mengasyikkan. Jadi tentu saja aku setuju hanya dengan syarat kami tetap menjaga hubungan kami rahasia. Aku tak pernah punya apapun yang jadi milikku sendiri sebelumnya, jadi jika ibu dan kakakku tak tahu soal kami, maka mereka tak bisa merusaknya. Jatuh cinta adalah hal yang magis. Aku sangat senang sekali dan bersemangat hidup sepanjang waktu. Bahkan melakukan tugas untuk ibu dan Jenna tak merusak suasana hatiku. Kukira kau hanya tertarik memasak. Jadi apa, sekarang kau juga suka mencuci? Jangan bilang padaku kau ingin jadi perancang busana nanti. Aku mengacuhkannya dan melanjutkan yang sedang kukerjakan. Sebenarnya, kuacuhkan semua ejekan cemooh ibu dan Jenna. Kenyataannya aku terlalu senang untuk membuat mereka bisa menggangguku lagi. Ulang tahun Jenna ke-17 segera tiba. Dan kali ini dia bersikeras mengadakannya di resto keren di kota. Semua kerabat kami dan teman-temannya diundang, tapi aku putuskan untuk tak pergi. Toh tak ada yang inginkan aku berada di sana, jadi menurutku itu tak masalah. Tapi yang mengejutkanku, di hari pesta itu, Jenna mengetuk pintu kamar dan memohon agar aku datang. Tolong Agnes, aku ingin kau ada di sana di hari istimewaku. Pestanya tak akan sama tanpamu.
Lalu dia memberiku tas dan pergi. Aku membukanya dan di dalamnya ada gaun yang paling cantik. Oke, jadi Jenna bersikap baik ini aneh, tapi aku harus akui rasanya menyenangkan merasa diinginkan sekali saja. Jadi sepertinya aku akan pergi ke pesta itu. Wow, pestanya luar biasa. Maksudku spanduknya, balon, booth khusus kado, menu yang hanya menyajikan makanan favorit Jenna. Aku menyesap minumanku merasa canggung ketika Jenna berpidato. Hai semuanya, terima kasih banyak sudah datang ke pesta ulang tahunku ke-17. Sekarang ada tamu spesial di sini yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Ini pacarku yang baru, Roy. Aku menatap ngeri saat Roy muncul dari kerumunan dan membiarkan Jenna bergandengan tangan dengannya. Hah? Apa? Kenapa cowokku bersama kakakku? Aku melotot ke arahnya, tapi dia tak bisa balas tatapanku. Ini mengerikan, aku merasa aku tak bisa napas. Panik aku keluar untuk mendapat udara segar. Semua milikmu tak lama akan jadi milikku. Tak peduli seberapa pintar kamu menyembunyikannya. Aku berbalik melihat Jenna berdiri di sana, seringai lebar tersunging di wajahnya. Bagaimana bisa dia begitu tak tahu malu seperti ini? Aku mendorongnya dan pergi mencari ibu. Ia sedang berteriak ke pelayan untuk membawakan lebih banyak minuman. Aku naik menemuinya dan ceritakan semua yang Jenna lakukan dan betapa kecewanya aku. Astaga, berhentilah meributkannya. Jenna itu kakakmu, jadi berbahagialah saja untuknya. Lagi pula, Roy jauh lebih pantas dengannya daripada denganmu. Sudah cukup. Aku tak tahan dengan keluarga egois ini lagi. Aku pergi. Ya, pergilah. Menghilang, seperti ayahmu yang tak berguna itu lakukan. Malam itu aku muncul di rumah Ruth dengan tas penuh barang-barangku dan wajah berkaca-kaca. Tapi aku tahu ini hanya bisa untuk sementara, jadi aku masih mencari-cari tempat lain untuk tinggal. Dan akhirnya aku melamar kerja sebagai kasir toko di pom bensin 24 jam. Ya, paling tidak aku punya tempat berlindung. Suatu malam seorang lelaki mabuk masuk ke dalam. Dia tak terlihat begitu baik. Tak ada yang bisa mencerahkan suasana hati seseorang lebih baik dari makanan lezat, kan? Toko sedang sepi, jadi ku ambil beberapa bahan tersedia dan menggunakannya untuk menyiapkan sajian yang tampak lezat untuknya. Terima kasih banyak anak manis. Aku Kate. Kau punya bakat kuliner. Jika kau mau kesempatan yang lebih baik, datang dan temui aku. Sebelum aku bisa berterima kasih padanya, dia pergi. Kita lihat pemilik bar. Tapi aku belum cukup dewasa untuk bekerja di bar. Kuhabiskan sebulan berikutnya membagi antara sekolah dan kehidupan kerja. Dan ya ampun, ini melelahkan. Tapi saat kutanya gajiku, bosku tertawa di depan wajahku. Mengatakan kalau karena aku cuma 16 tahun, dia hanya bisa bayar jauh kurang dari jam kerjaku. Apa? Itu tak adil. Aku sudah kerja keras, bahkan kadang shift 12 jam. Tapi saat aku protes, dia mengancam melaporkanku mencuri makanan dari toko. Aku hanya ambil makanan yang sudah kadaluarsa yang toh sudah tak bisa dijual. Merasa kesal, aku langsung berhenti dan pergi. Aku berkeliaran di jalan selama beberapa saat. Kemudian mendapati diriku berdiri di depan bar pria itu. Ya sudah, aku tak punya tempat lain untuk dituju. Jadi aku melangkah masuk dan di sana ada Kit. Tapi, dia tampak begitu berbeda. Selain bar ini, aku juga memiliki restoran mewah di kota. Jika kau mau, aku ingin sekali melatihmu jadi chef di sana. Wah, ini menakjubkan sampai aku menangis bahagia. Agar aku bisa menginap di restoran, kukatakan padanya kalau orang tuaku sudah tiada dan aku kabur dari panti asuhan. Dan pria itu setuju tanpa bertanya padaku 2 kali. Waktu pun berlalu dan apa kalian tahu? Aku suka sekali kerja di restoran. Sedangkan Kate, ia sosok laki-laki berhati baik. Kami jadi dekat dan dia sudah seperti ayah bagiku. Kurasa kami adalah 2 orang kesepian yang saling membantu, jadi masuk akal jika dia meminta untuk mengadopsiku. Kemudian di suatu malam yang sibuk aku sedang mengantar makanan ke meja, tapi kemudian mendadak terhenti. Yang duduk di sana adalah Jenna dan Roy. Saat melihatku, Jenna mencibir. Oh, kau kerja di sini? Sekarang itu menjelaskan kenapa makanan pembukaku rasanya menjijikkan. Roy tampak malu dan memohon padanya untuk diam, yang membuatnya makin menjadi-jadi. Lalu, melihat yang sedang terjadi, Alistair, supervisor restoran, datang membelaku. Tapi itu hanya membuat Jenna makin naik darah. Bukankah pembeli adalah raja? Kenapa kau membela gadis bodoh itu? Nona, ini adalah restoran berkelas. Tolong jaga sikap Anda. Agnes di sini bukan hanya chef handal, tapi juga putri dari pemilik yang menjadikannya bos saya. Jadi kurasa saya berhak membela atasan saya. Jenna memutar mata padaku, lalu berjalan pergi dengan marah. Tak lupa menimpali. Kau tunggu saja, Agnes. Kemudian melihat wajah murungku, Alistair mengajakku keluar makan es krim sepulang kerja. Kate dengan senang menyuruh kami pergi dan dia akan menutup restorannya. Saat aku menjelati es krimku, kuperhatikan orang-orang di sekeliling kami berteriak.
Api! Api! Jadi ku tarik Alistair dan berlari mengikuti mereka. Saat api mulai terlihat, hatiku rasanya hancur. Kemudian ku sadari kalau itu berasal dari restoran. Oh tidak, Kate masih di sana, di dalam sana. Tanpa pikir dua kali aku menyerbu masuk untuk mencarinya. Di sana sangat berasap dan mustahil untuk bisa melihat, tapi aku tak boleh menyerah. Tiba-tiba aku mulai pusing dan berkunang-kunang. Kemudian ada tangan yang meraih dan menarikku keluar. Itu Alistair. Dan yang berdiri di sebelahnya adalah Kate. Phew. Beberapa hari kemudian, polisi memanggil Kate. Mereka menemukan biang kerok yang memulai kebakaran. Segera saat aku masuk ke kantor polisi, aku tak bisa mempercayai mataku. Itu Jenna. Tapi yang paling mengagetkan, saat Kate melihat ibuku, mereka berdua berubah pucat dan menatap tercengang. Hah? Apa mereka saling mengenal? Jadi, iya, ternyata Kate itu ayah kandungku dan Jenna. Saat ayah masih muda, dia belum membangun karirnya dan hanya habiskan seharian penuh di dapur. Dia selalu dihina dan dibentak ibu. Pada akhirnya, dia tak tahan lagi dengan sikap meremehkannya, jadi ayah pergi. Hanya saja tanpa sepengetahuannya, ibu sedang mengandungku saat itu. Jadi cerita yang ia katakan soal ayah kabur dengan simpanannya itu semua bohong. Aku paham sekarang. Dia membenciku karena aku ikuti jejak ayah, bukan dirinya. Segera saat Jenna sadar dia ayah kami dan dia kaya, Jenna menampilkan akting manisnya dan memohon agar ayah menjadi ayahnya lagi. Tapi ayahnya hanya menatapnya tajam dan berkata, "Apimu itu bisa saja membunuh kami semua, sekarang kau harus menerimanya." Kemudian meraih lenganku dan keluar dari sana. Aku percaya hidupku akan jauh lebih baik. Tapi aku tak pernah membayangkan akan menjadi sebaik ini. Sekarang ku miliki ayah yang luar biasa, pekerjaan yang kusenangi dan orang-orang yang pada dasarnya peduli padaku yang berada di sisiku. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berjalan dengan sempurna.